saya bantu sejumlah investasi itu saya kembalikan ke mereka. Tapi saya juga pesan ke Pak Darso, apa yang saya berikan itu tidak menghilangkan hubungan perdata maupun pidana antara investor dengan penyelenggara investasi. Dalam hal ini saya nggak tahu ya, adalah saudara YM. Iya. Hari ini hari Senin tanggal 13 Desember 2021, saya menjadi tamunya Ibu Tessa, Mbak Tessa Tambunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang harus salam Mbak Tessa ya, nggak apa-apa. Mbak Tessa ini adalah yang saya pernah kenalkan di video ini sebagai Ibu Anissa yang membantu beberapa korban investasi patungan usaha. Beliau ini yang membantu. Nanti kita berkenalan lebih jauh dengan Mbak Tessa ini, tapi sebelumnya saya mau bertanya ke Mbak Tessa. Mbak Tessa, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Mbak Tessa untuk membantu beberapa orang korban patungan investasi patungan usahanya Yusuf Mansur? Ya. Jadi begini Pak Darso, pada hari ini saya akhirnya tampil di channelnya Bapak itu setelah melalui pertimbangan matang. Jadi memang pemirsa ini sebelumnya saya memang tidak ingin tampil. Ya. Dan bahkan saya minta juga ke Pak Darso bahwa nama saya juga tidak usah disebutlah. Tapi hari ini karena saya memang ini kemanusiaan. Ya. Tapi karena perkembangan terakhir yang saya ikuti sampai dengan video yang terakhir yang dibuat oleh saudara YM, saya tergerak dan terpanggil untuk tampil. Saya ceritakan dulu ya. Dari awal. Kenapa ini saya perlu sharing? Di sini saya harus menyatakan bahwa saya ini adalah mewakili diri saya pribadi, dan saya bukan merupakan bagian dari sebuah konstelasi atau manapun. Saya adalah masyarakat umum, ya, dan di sekeliling saya juga yang sudah juga memperhatikan ini cukup banyak kepada Darso. Iya. Jadi sekitar bulan Juli atau Agustus ya, di sini saya mulai memperhatikan berita-berita mengenai saudara YM di sini. Dan jujur ya, ketika saya melihat, saya perhatikan, dan memang kebanyakan adalah video dari Pak Darso. Ya. Di mana di sini Pak Darso itu menjelaskan kronologis cerita yang menurut logika saya itu sangat masuk akal, sehingga 70% ini saya tidak ada keraguan terhadap Pak Darso, karena Pak Darso menjelaskannya dengan runtun, kronologis, dan bukan opini. Pak Darso itu mengutip fakta-fakta itu ya. Nah, jujur saya melihat video-video itu saya resah, dan atau mungkin kalimat yang saya pakai kalimat, saya sebagai wanita saya geram, karena di sini banyak testimoni itu dari para ibu, korban-korbannya ibu-ibu ya, banyak ya. Dan mereka itu profesinya adalah ada yang TKW ya, kebanyakan TKW ya, ada yang pensiunan guru. Sehingga ya, itu saya setelah nonton beberapa kali, saya ini tergerak ingin menghubungi Pak Darso. Ya, itu saya duluan yang hubungi Pak Darso, karena di setiap video Pak Darso mencantumkan nomor kontak. Ya. Nah, ini poin ini juga yang membuat saya percaya, karena Pak Darso ini mencantumkan kontak di mana siapapun yang ingin hubungi bisa. Nah, ini adalah pemirsa, coba tolong ini catat, perhatikan. Kalau memang seseorang itu berkata benar, dia akan transparan mencantumkan kontak number, gitu. Lalu sekitar awal September, saya duluan, itu inisiasi saya catat nomor Bapak, ya, kemudian saya chat Pak Darso. Pak Darso, ini saya simpatisan terhadap kasus ini, ya. Dan awalnya waktu itu saya berpikir,
oh ini Pak Darso kok mau kesana kemari. Saya awali dengan ada sedikit saya kirim Pak pulsa Gojek ya Pak ya, gitu ya sedikit gitu. Ya. Lalu saya juga sampaikan Pak Darso, saya bukan di chat ya, aku itu gini, saya ingin bertemu dengan beberapa korban, khususnya yang ibu-ibu. Ya. Ya. Kira-kira gimana? Apa Pak Darso bisa memfasilitasi? Rupanya 2 hari kemudian itu Pak Darso ada pertemuan ya dengan beberapa orang. Dan saya bilang, Pak Darso, tolong saya diajak, saya ingin lihat, saya ingin ketemu. Gitu. Dan waktu itu terjadi saya bisa berkenalan dengan Ibu Ica di Tenggarong, Ibu Atika dari Garut. Saya ingat sekali di sebuah tempat di Jakarta Selatan ya. Iya. Nah, kenapa? Karena di sini saya merasa perlu untuk melakukan cek ya, verifikasi terhadap kebenaran data ini. Saya bukan tipe orang yang mudah percaya dengan berita-berita yang ada di media ya. Walaupun saya simpati, tapi saya menggunakan common sense. Saya harus cek, apakah berita-berita ini benar atau enggak. Nah, di tempat itu, ya pemirsa, saya bertemu langsung dengan Ibu Ica dan Ibu Atika. Ya. Betul. Ya. Saya ikuti dulu pembuatan videonya, tapi setelah itu saya meminta waktu khusus. Ya, apa yang saya lakukan? Saya agak sedikit-sedikit tahu ya mengenai konsep yang namanya BAP oleh penyidik aparat hukum. Saya melakukan yang semi-semi seperti itu ya. Saya ketemu langsung dengan Ibu Ica dan Ibu Atika. Lalu pertama adalah, Bu, boleh nggak saya lihat KTP Ibu? Nah, dan saya juga bawa kamera. KTP mereka berdua itu saya lihat. Oh iya benar, namanya ini, tempat tinggalnya di sini, ya. Dan saya foto, cekrek gitu, saya foto. Lalu kedua yang saya cek juga adalah, Ibu ini benar melakukan investasi, iya. Ada nggak Bu, apa sesuatu yang dokumen dokumen hitam di atas putih yang bisa menunjukkan bahwa investasi itu ada? Saya ditunjukin Pak sertifikatnya, ya. Dan itu saya foto, kayak semacam yang menyatakan ada kayak seperti tulisan if I'm not mistaken, patungan usaha Ibu Atika 12 juta rupiah. Lalu ada tanda tangannya. Tanda tangannya juga saya perhatikan. Kalau saya nggak salah itu tanda tangan basah Pak. Berarti ini ada nih, buktinya ada gitu. Ya. Karena ini saya udah pakai mindset gimana ini, apakah ini cukup untuk ajukan pro justisia. Maksudnya pro justisia itu bisa diajukan ke depan majelis hakim. Itu. Ya. Lalu sampai situ juga belum cukup. Saya tanya lagi. Saya bilang waktu itu, saya tanya ke siapa, Ibu Ica, ada nggak bukti transfer yang bisa menunjukkan adanya aliran dana investasi itu kepada si penerimanya, beneficiary-nya? Ya pada saat itu karena kita belum lihat, saya nggak tahu ya apakah penerimanya ini apakah saudara YM atau pihak manapun gitu. Lalu dia meyakinkan ada gitu. Nah, setelah saya yakin terhadap 3 hal itu, ya udah, saya pikir ini inisiasi dari saya sendiri. Saya juga bilang ke Pak Darso, saya mau bantu. Saya bantu, saya bail out ya, saya bridging, bukan bail out gitu. Kalau bail out berarti selesai, tidak. Saya bantu sejumlah investasi itu saya kembalikan ke mereka. Tapi saya juga pesan ke Pak Darso, apa yang saya berikan itu tidak menghilangkan hubungan perdata maupun pidana antara investor dengan penyelenggara investasi. Dalam hal ini saya nggak tahu ya, adalah saudara YM. Bu Tessa, mungkin pemirsa bertanya, Bu Tessa ini sebenarnya latar belakangnya apa? Sehingga bisa mengerti soal investasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa bercerita sedikit? Saya kalau latar belakang
pendidikan, Ya. saya saya sarjana ekonomi, Ya. kemudian juga saya berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke magister manajemen. Tapi yang membuat saya cukup literat terhadap keuangan adalah saya ada pengalaman kerja 15 tahun di industri keuangan BUMN gitu. Dan semuanya adalah di bidang pembiayaan. Gitu ya. Pembiayaan usaha. Maksud Mbak Tessa bank gitu? Sehingga saya itu cukup Mengerti. punya mindset Ya. bahwa ya sebuah investasi either itu memang besar ya, scale-nya besar ataupun kecil, itu ada prosedur. Ya. Ya. Dan justru ini pesan saya sebagai muslim juga punya harapan ya, bahwa kemuliaan Islam itu ketika kita umat Islam ini juga menjadi orang yang juga literate, profesional, smart gitu, ya, tidak mudah digocek-gocek ini oleh sentimen-sentimen maaf agama yang akhirnya sekarang menjadi mudarat seperti ini. Betul. Kalau pemirsa ya nih umat Islam ini kita meningkatkan literasi kita terhadap keuangan, insya Allah mungkin kita terhindar dengan yang seperti ini ya. Iya. Bu Tessa, sebelum kita bicara yang lain, sebenarnya Bu Tessa lihat dari pola pengumpulan investasi, pola pengumpulan uang yang dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap masyarakat ini, salahnya di mana Bu Tessa? Bu Tessa kan pasti sudah banyak mempelajari soal investasi patungan usahanya Yusuf Mansur. Gimana Bu Tessa lihatnya tuh? Ya, jadi pembiayaan itu kan sudah berlangsung ya. Pembiayaan itu sesuatu yang sudah praktek puluhan tahun di dunia internasional maupun di Indonesia, dan semuanya sudah tercakup dalam aturan ya. Ada aturannya mengenai investasi. Itu kita tidak lihat apakah itu skala kecil ataupun skala korporasi ya yang sudah TBK, tapi yang namanya investasi itu ada adabnya gitu. Tidak ugal-ugalan gitu. Ngikutin sentimen tertentu. Oh, karena misalnya nih saya ambil contoh. Oh, karena yang mengendorse adalah seseorang yang cantik. Oh, saya akan mau cantik seperti itu. Ya udah yuk kita investasi. Jadi ini kan sentimen yang tidak berdasarkan common sense itu, Pak. Maksud Mbak Tessa pengen bilang bahwa investasi patungan usahanya Yusuf Mansur ini ugal-ugalan dan tidak beradab gitu maksudnya. Saya gini ya, kita refer aja, kita mengacu aja kepada regulasi yang sudah ada. Ini saya bawakan juga ya. Kita lihat aturan aja deh, jangan kata-kata saya mungkin agak melankolis. Kita ikutin aja peraturan yang memang sudah ada dari OJK. Saya coba ambil salah satu peraturan, mungkin peraturan ini spesifiknya saya tidak tahu apakah applicable terhadap aturan ini, tapi secara prinsip ini masuk. Bagaimana sih sebuah investasi crowdfunding atau urun dana itu harus dilakukan? Ini peraturannya sudah ada, Pak. Gitu loh. Sebelum berarti peraturannya sudah jauh sebelum Yusuf Mansur mengumpulkan investasi itu kan, Bu? Sudah ada jauh sebelum itu kan? Tidak perlu ada atau ada, yang namanya pakem investasi ataupun pembiayaan itu sudah ada puluhan tahun Pak Darso. Sekarang saya sederhana aja, kalau yang namanya kita melakukan pembiayaan itu harus ada yang namanya keterbukaan informasi dari pihak yang menerima dana. Dia harus menyerahkan dulu identitasnya yang jelas, legalitas dari usahanya, perizinan usahanya, kemudian laporan keuangan, rekeningnya juga, dan harus ada yang namanya collateral atau jaminan. Jadi dari investor ataupun kreditur menyerahkan uangnya sebagai counter guarantee, itu adalah pihak ini adalah memberikan jaminan. Jaminan pertama dari jaminan memang keterbukaan informasi. Kedua memang ada objeknya, collateral. Itulah etika pembiayaan. Etika umum ya buat saya. Prosedur investasi itu selalu harus ada gitu. Ini
saya nggak tahu nih detailnya seperti apa. Iya, iya. Kok saya ngelihat di videonya itu hanya berdasarkan apa ceramah. Ceramah, betul, betul, Oh. ceramah. Hanya ceramah saja, terus orang ramai mentransfer, selesai. Bu Tessa, ada satu yang saya titik beratkan itu soal identitas, kejelasan identitas. Dalam beberapa kasus yang saya temui, para investor itu mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA lagi atas nama Yusuf Mansur. Sedangkan yang kita tahu bahwa Yusuf Mansur itu bukan nama sebenarnya. Berarti kan ada penutupan nama identitas yang sebenarnya. Bisa nggak sih Bu Tessa melihat bahwa bank sudah melakukan kesalahan dengan memberikan akun pada orang dengan nama yang bukan nama asli? Orang yang lama bekerja di perbankan, Mbak Desa melihat ini bagaimana? Sebelumnya Pak Darso ya, ini saya juga perlu tambahkan informasi ya. Sebelum saya membantu, saya itu meminta data ke salah satunya korban Ibu Ica. Kan yang saya minta adalah bukti investasi dan adanya transfer aliran dana. Alhamdulillah dari Ibu Ica itu dia masih simpan ya. Pada saat dia mentransfer uang investasinya itu ke patungan usaha, ya. Di sini saya memang bukan pihak yang bisa menyatakan ini benar atau salah karena saya kirim, tapi setidaknya saya 50% saya bisa memberikan informasi mengenai ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ica, selamat pagi. Selamat pagi. Saya dengan Tessa di Jakarta, ya. Mbak Tessa, ya. Apa kabar Mbak Tessa? Baik, alhamdulillah. Bu Ica, ini saya nih mau minta izin. Bu Ica kan kemarin memberikan ke saya file bukti transfer setoran aliran dana ke rekening atas nama Yusuf Mansur di Bank BCA ya Bu ya. Bu, betul. Ini filenya itu akan ditampilkan di video Thayyibah Channel. Ibu, saya minta izin kalau ini diperkenankan nggak Bu Ica, bolehkah? Oh boleh, silakan Mbak, silakan, boleh sekali. Iya. Alhamdulillah, iya. Iya, mau tanya itu aja Bu Ica ya, supaya saya tidak salah langkah, karena kan sebenarnya informasi transaksi nasabah itu adalah rahasia antara bank dan nasabah. Dan di sini berarti saya sudah dapat izin langsung dari Bu Ica ya. Oh iya, silakan Mbak. Iya. Terima kasih Bu Ica. Iya, sama-sama Mbak Tessa. Sama-sama, makasih kembali. Sama-sama. Ya, silakan Bu. Dan data ini diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ya. Jadi di sini tidak ada yang namanya pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah, karena nasabahnya sendiri yang memberikan kepada saya. Gitu ya. Jadi saya di sini tidak melanggar PBI mengenai kerahasiaan informasi nasabah, karena ini diserahkan oleh Ibu Ica sendiri. Ya. Mungkin kalau di kamera kurang jelas. Tapi di sini saya bacakan. Saya perhatikan benar. Ibu Ica ini melakukan transfer ya sebesar nilai investasi yaitu 10 juta ya pada tanggal 20 November 2012 sebesar 10 juta ya ke rekening atas nama di sini tertera di sini divalidasi ya, bukan ditulisan tangan karena bank itu harus dilihat validasinya ke Yusuf Mansur. Nama Yusuf Mansur ya. Itu yang saya tanyakan ya. Nah, ini validasi ya. Jadi kalau kita ke bank itu kita tulis nanti bank system kalau transaksi itu sudah completed akan dilakukan validasi di slipnya itu. Nah, di sini tertulis Yusuf Mansur. Itu. Nah, apabila dari informasi yang saya dapat ya Yusuf Mansur itu nama aslinya adalah Jam'an Nur Khotib Mansur. Yusuf Mansur itu bukan nama sebenarnya. This is an issue. Ini sesuatu ini. Ya, sesuatunya itu maksudnya? Begini, ya. Setiap orang punya
nama lahir yang Ya. tercantum di akta kelahiran, tapi juga punya nama komersial Ya. ya, yang itu untuk tampil di publik. Tapi kalau di data identitas yang akan digunakan untuk ke kelembagaan, itu harus nama sesuai akta kelahiran. Ya. Karena kan itu runtun, harus konsisten antara akta kelahiran ya, kemudian jatuh ke NIK ya, Ya. dan kemudian juga ke paspor, ke nyambung ke rekening bank, itu harus sesuai dengan namanya. Apabila ada perbedaan, itu biasanya lembaga akan minta penjelasan ya dari kelurahan, misalnya ada surat PM1 itu kan surat kelurahan. Iya, iya. Nah, kalau ini berdasarkan data ya yang saya terima ya dari Ya. Bu Ica langsung, apabila seperti ini, nih saya nggak bisa jawab nih Pak. Tapi ada sesuatu ini. Iya, iya. Kok nama aslinya Jam'an. Jam'an Iya, Nur, Nur Khatib. Khatib Mansur, ya. Lalu kenapa di data bank Yusuf Mansur? Makanya saya juga heran juga. Saya nggak bisa jawab ya di lembaga sini. keuangan sebegitu besarnya bisa tidak akurat dan tidak jeli ya. Seharusnya itu nama yang Ya. Mungkin dia punya KTP juga. Kan ketika itu kan belum ada KTP elektronik seperti sekarang gitu. Iya. Hmm. ya saya kurang tahu, tapi ya itulah yang saya bisa informasikan. Iya, iya. Bahwa rekening bank itu namanya harus sama dengan NIK, Iya. KTP, dan KTP itu harus sama dengan akte kelahiran. Artinya yang mau Ibu Tessa katakan bahwa investasi patungan usaha itu terlalu banyak peraturan atau aturan-aturan yang dilanggar oleh si pengumpul investasi ini. Kalau saya lihat ya, Ya. kalau kita mengacu ke ini aja ya, peraturan OJK ya, kita Ya. ambil prinsip-prinsipnya ya. Ya. Coba ini ada yang saya bacakan, misalnya di sini kalau sebuah lembaga yang Ya. akan melakukan crowdfunding ya, apalagi ini lebih dari 300 orang, dia bentuknya harus PT ya atau koperasi. Sebentar, Bu Tessa, crowdfunding itu maksudnya apa? Crowdfunding itu adalah pengumpulan dana dari banyak orang, Ya, banyak orang gitu Ya, loh. ya. Biasanya kan kalau kita ngajak investasi partnership itu mungkin partner kita hanya 2 atau 3 orang. Ya. Tapi kalau crowdfunding ini ketika informasinya disebarkan ya secara massal Ya. dan di sini untuk menarik banyak Banyak orang. investor. Berarti Yusuf Mansur telah melakukan crowdfunding ini ya? Ini mana crowdfunding, Ya, ya, ya. jelas, Ya, jelas ya. itu crowdfunding Ya. ya. Jelas crowdfunding. Ya. Kita bisa lihat ini tadi saya sudah highlight ya beberapa informasi bahwa penyelenggara ya, ini prinsipnya ya, prinsipnya penyelenggara yang melakukan crowdfunding layanan urun dana wajib memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Nah, Ini saya nggak tahu nih, saya ketika itu memang dia nggak punya izin sehingga ditegur oleh OJK. oh gitu Pak ya. Iya. Iya. Kemudian badan hukumnya itu harus PT atau koperasi. Apakah itu terpenuhi? Saya Pertama tidak ada badan hukumnya. Setelah ditegur oleh OJK dan Pak Dahlan Iskan, baru dia membuat koperasi. kok jadi banyak ditegurnya ya Pak? Ya itu dia. Saya juga bingung juga ketika hal seperti ini dilakukan oleh orang lain. Itu oleh pihak regulator langsung ditangkap, langsung diproses. Tapi kenapa Yusuf Mansur tidak diapa-apain oleh pihak regulator, itu bingung juga saya. Dan di sini di peraturan OJK ini juga disebutkan ya, Ya. kriteria ya. Ya. Kriteria penyelenggara yang akan melakukan crowdfunding itu ada syarat-syaratnya. Iya, ya. Harus mengenai sumber daya manusia. Jadi pemirsa di sini bisa download sendiri di website OJK mengenai crowdfunding. Ini juga disebut peraturannya equity crowdfunding. Iya. Iya. Sumber daya manusianya harus jelas. Iya. Terus ada juga informasi keuangan. Dia juga harus punya modal disetor, Iya. gitu ya. Dia juga harus menyampaikan rencana kerjanya selama 1 tahun ke depan. Itu harus setiap tahun harus menyampaikan. Prinsip pembiayaan, kalau prinsip pembiayaan ini lepas dari berapapun size-nya, ya, pihak yang menerima uang, itu harus wajib menyampaikan laporan keuangan, ya, itu per tahun. Oke, gitu. Bu Tessa, Itu adalah namanya common practice, SOP-nya, good governance-nya dari sebuah yang namanya pembiayaan. Iya, ya. iya, Mau dia UKM, iya. apalagi korporasi besar yang sudah go public, itu kan setiap tahun harus menyampaikan laporan keuangan di korporasi ya, Iya. audited ya, audited
itu paling lambat misalnya Iya. tanggal sekian-sekian, dan itu ada sanksinya dari Bapak PAM itu. Bu Tessa, ini kan para para investor ini kan nggak ngerti aturan main investasi iya. ini. Ya, Terus jadi, sekarang isu maksud telah melakukan banyak pelanggaran seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Tessa. Terus para investor apa tindakan yang harus mereka lakukan sehingga hak-hak mereka itu diambil kembali dari isu maksud? saya kalau lihat lagi dari OJK ini salah satunya ada syarat Ya. ada peraturan bahwa penyelenggara investasi, Ya, penerbit investasi ataupun yang disebut juga kadang-kadang kalau di pasar modal itu adalah emiten, ya. dia harus membuka kayak semacam kalau istilahnya posko, call center atau kontak sebelah mana ya, kontak point gitu. Jadi dalam hal adanya dispute Ya. gitu, jelas ada sebuah kontak ataupun posko ataupun sekretariat yang bisa dihubungin. Ya. Iya. Problem sekarang Ada adalah pemirsa ada di sini ya, ada Iya, di sini iya. ya di OJK. Sebentar saya cari, Iya. tadi saya udah taruh, saya sudah highlight di mana ya. Iya. Bu, problemnya Ada, sekarang pokoknya ada intinya Iya. harus dibuat semacam seperti posko call lah. center, sekretariat untuk menangani dalam hal ada dispute. Ya, Bu, problem sekarang para investor ini kan justru mereka mempermasalahkan ini secara hukum karena memang tidak ada call center, tidak ada pusat penjelasannya gitu. Nah, solusi dari Bu Tessa bagaimana terhadap para investor supaya bagaimana, Bu? Solusinya, Pak? Kalau memang call center memang nggak ada, solusinya nggak ada. Solusinya bagaimana? Berarti ini udah panggilan hati nurani. Ya. Nah. Panggilan hati nurani. Ya. Hati nurani. Mungkin ini yang nerima nih kan saya juga kita gini. Iya. Saya tidak ada di pihak yang berwenang untuk bilang bahwa penerimanya adalah saudara YM. Ya. Tapi para investor ini menunjuknya YM. Ya. Nah, saya anggap aja, saya sebut aja namanya adalah Mr. penyelenggara, X, Mr. X, ya. penyelenggara investasi. Ya. Atau sebut aja patungan usaha Patungan ini. usaha, Ya, berarti patungan usaha ini ya harus membuat call center. Call center ya? Iya, semacam posko. Iya. Dan Kalau itu apabila di sini ya ya, memang benar adalah saudara YM, ini di sinilah jadi ya. apa ya, nurani kita diuji, kemanusiaan kita diuji gitu. Oke. Karena gini deh, saya perlu sampaikan satu lagi ya, Ya, di konsep pembiayaan investasi ya. Ini semoga juga dibaca Dengar ya, oleh saudara YM. Dalam setiap bisnis itu ada resiko, Ya. ya. Dan resiko itu wajar gitu. Tidak semua bisnis itu berhasil. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap masalah itu? Ya memang kita harus duduk bersama. Gitu ya. Iya. Sekarang Kalau dalam konteks kita sebagai muslim adalah yuk kita bermusyawarah. Kita mufakat gitu untuk dicapai sebuah solusi. Di dunia lembaga keuangan juga nggak ada. Misalnya nih, bank kepada debiturnya dia macet ya, langsung eksekusi jaminan. Nggak gitu juga, Pak. Iya. Ada yang namanya etika, ada yang namanya juga peraturannya. Kita akan tanya Ya. dulu masalahnya apa. Ya. Yuk bagaimana yuk. Makanya sekarang ini kan dengan pandemi, pemerintah itu ada yang namanya program restrukturisasi, rescheduling gitu. Jadi nggak sebenarnya nggak keras seperti itu. Iya. Kalau sama-sama mengerti, ayo kita duduk bersama. Bu Tessa tadi sebutkan ini penyelesaiannya hati nurani yang penting, Bu. Nah, sekarang kan tuntutan orang sekarang dan juga kami pengkritik ini yang penting kan Yesus masih mau kembalikan uang mereka. Yang penting mau kembalikan uang mereka. Bu Tessa lihat kembalikan adalah solusi terbaik atau apa? Saya mau coba ambil yang paling ekstrim aja ya. Ya. Saya yang paling ekstrim aja terhadap kayak seperti ini. Apabila ada tagihan seperti ini. Ini cuma contoh ya. Iya. Kalau misalnya dipilotkan, Hah. misalnya dipilotkan di PKPU gitu Pak ya. Iya. Ya. Apa sih yang akan didapat dari yang namanya pemilitan? Adalah aset-aset ya yang tersisa, Iya. yang akhirnya nanti dipegang kurator itu dibagikan ke semua. Nah, kalau memang konsep
ekstrim yang seperti itu, kenapa Iya. sih harus sampai ke sana? Iya, Yuk iya, dengan iya. yang ada aja. Iya, gitu. iya, iya. Itu gitu Pak tadi jawabannya ya. Iya, ini satu solusi yang insya Allah akan didiskusikan dengan teman-teman juga, disampaikan juga bahwa ada solusi yang Bu Tessa sampaikan, itu PKPO ya, penyelesaian lewat situ ya, Ibu ya. Iya itu udah itu mentoknya lah. Mentoknya, kayak iya. insya Allah. Tapi Bu Tessa mau membantu ya. Jika ada teman-teman minta advokasi, minta bantu ide dan sarannya, Bu Tessa mau bantu ya. Iya silakan. Gitu ya. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan ini, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Bu Tessa yang telah memperlihatkan kepeduliannya pada korban-korban investasi tadi, ternyata Bu Tessa ini adalah sekjen dari Yayasan 5 Pilar yang keberadaannya untuk membantu orang-orang biasa, orang-orang kebanyakan yang terpengaruh dengan investasi yang dikumpulkan oleh pihak-pihak lain. Nah, sekarang kita mau tanya Bu Tessa, program Bu Tessa dengan Yayasan 5 Pilar ini seperti apa, Bu? Biar masyarakat tahu gitu, sehingga mereka juga mau minta bantuan kepada Bu Tessa juga alamatnya pas gitu. Kami akan terus memantau ya investasi yang diduga bodong yang merugikan masyarakat awam. Dan kami juga akan mencoba memberikan solusi ya, baik itu berupa mediasi ya, dan diharapkan juga bisa jadi terjadi musyawarah mufakat, tapi juga sampai ke pidana. Utamanya para pengumpul investasi yang mengedepankan performa gitu ya Bu Tessa. Nah, iya memang ini banyak terjadi Iya. ya. Kita juga harus akui literasi keuangannya masih kurang. Masyarakat yang awam itu mudah percaya dengan tawaran investasi, tapi tidak diikuti dengan good governance yang memang sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan. Nah, yang seperti ini. Bu Tessa berarti siap menerima aduan-aduan masyarakat Bu Tessa ya? Siap. Oke. Bu Tessa sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bu Tessa sehingga mau membentuk Yayasan 5 Pilar ini? Saya ini banyak juga melakukan investasi ya, Iya. baik di sektor keuangan ya, instrumen keuangan maupun di sektor real gitu Iya. ya. Dan saya juga mengalami itu Oh. kegagalan ya. Tapi bukan karena sentimen terhadap seseorang tertentu, karena memang resiko bisnis. Dan sekarang saya lebih prudent, hati-hati dalam berinvestasi. Iya. Tapi tetap ya, saya punya unsur yang namanya berani itu, karena harus berani take risk gitu. Nah, Iya. saya berharap ya attitude ini, prinsip ini juga bisa diadop oleh masyarakat umum dan iya. terutama umat Islam, karena sekarang ini kan ini banyak nih kasus-kasus yang investasi berbalut agama, tapi ternyata berujung di pengadilan. Ya. Bu Tessa, sebelum akhiri ini, saya mungkin meminta Bu Tessa untuk memberikan semacam advice kepada masyarakat. Bagaimana sih cara terbaik memilih investasi itu, seperti apa Bu Tessa? Biar masyarakat tercerahkan gitu. Silakan Bu Tessa. Ya. Saya di sini khusus akan bicara investasi yang banyak dilakukan oleh masyarakat awam ya, bukan oleh masyarakat di perkotaan yang sudah punya literasi keuangan di mana bisa mereka menghubungi fund manager. Nah, ini Bapak Ibu, terutama jemaah Muslim, apabila ada tawaran investasi, yang pertama dilakukan adalah jangan ragu bertanya kepada seorang investment banker. Kan Bapak Ibu itu di dalam kehidupan sehari-hari pasti ada, entah itu keluarga atau tetangga yang mengerti mengenai investasi. Bertanyalah kepada mereka. Kalau yang banker-banker di bidang pembiayaan itu sebenarnya udah tahu, tahu apa yang harus dilakukan, dan sebenarnya sederhana saja sih. Cek legalitasnya, ya, kemudian cek izin-izin usahanya, ya. Kemudian minta itu dipresentasikan dengan kaidah yang seperti prospektus gitu. Prospektus itu ada yang namanya proposal gitu. Dan semuanya juga harus dibalut dengan sebuah perjanjian hitam di atas putih. Gitu. Nah, kalau masyarakat awam tidak sampai ke sana pengetahuannya, bagaimana Bu Tessa? Apa hubungi Bu Tessa? Mulai dengan
dimulai dengan video ini dibuat Ya. kami berharap investasi dengan mengandalkan sentimen atau simpatik kepada person tapi mengabaikan prosedur. Yuk tolong hentikan ya. Jangan lakukan lagi. Karena kalau udah seperti ini sudah seperti yang case patungan usaha ini. Nah, ini solusinya bagaimana ini? Kan belum jelas ke depannya seperti apa. Oke. Jadi saya berharap, saya sebagai muslim juga berharap kita ini masyarakat muslim Indonesia adalah masyarakat yang smart. Smart. Gunakan ketajaman logika, common sense ya. Pada akhirnya akan disempurnakan oleh berkah Allah. Berkah Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama kita masih menjalani hidup sehari-hari, ketajaman logika itu harus jalan. Harus jalan ya. Iya, ikuti prosedur gitu. Ikuti apa yang sudah dibuat oleh pemerintah karena itu merupakan hasil sebuah kajian bertahun-tahun. Bu Tessa kan pernah gagal dalam investasi, tapi suksesnya kan banyak juga Bu Tessa. Ya, ada juga. Ya. Bagaimana sih kita memilih investasi supaya sukses gitu, Bu Tessa? Pertama adalah jangan mudah untuk mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang singkat ya. Semua tawaran itu harus dikaji lebih mendalam. Jangan hanya karena satu event ada ceramah lalu diberikan informasi yang menggiurkan langsung ambil keputusan hari itu. Jangan, pemirsa, jangan seperti itu. Itu harus dilihat dulu, dikaji dulu, ditanya dulu, checking kiri kanan baru mengambil keputusan. Nah, apa kriterianya? Adalah yang memang berlaku umum di dunia investasi. Seperti kita harus pertama adalah kita cek ini siapa sih yang mengajak untuk investasi, track recordnya seperti apa. Sebagai contoh, memang saat ini saya pribadi akan melakukan investasi kepada seseorang, seseorang ini memang proven track recordnya gitu, bidang yang dia tawarkan itu memang dia sudah jalankan selama 20 tahun. Jadi nggak bisa Pak, tiba-tiba seseorang yang tidak punya track record dalam bidang hospitality, perhotelan, tiba-tiba menawarkan investasi hotel gitu. Sedangkan di peraturan aja Pak, peraturan BI dalam pembiayaan itu minimal sudah memiliki pengalaman dalam operasional usaha itu sudah sound itu artinya sudah berjalan baik selama 5 tahun. Harus jelas Pak track recordnya. Pertama adalah pegang orangnya dulu. Selanjutnya adalah kriteria yang memang berlaku di investasi seperti perizinan, legalitas, kondisi keuangan, permodalan, kemampuan teknis. Jadi bukan semata-mata datang orang terlihat ustadz, kiai, ulama pasti benar. Nggak gitu ya Bu Tessa ya? Inilah yang memang sedang tantangan yang kita hadapi di Indonesia saat ini. Oke. Saudara-saudara, demikian perbincangan saya dengan Bu Tessa dari mengamati investasi patungan usaha. Kemudian Bu Tessa sudah memberikan tips-tips kepada kita untuk bagaimana memilih investasi. Dan sekarang Bu Tessa berkecimpung di sebuah lembaga yang akan insya Allah membantu kita ya Bu Tessa ya. Amin. Jika kita mengalami hambatan-hambatan atau masalah-masalah dengan investasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda rasakan video ini bermanfaat, silakan di share sebanyak mungkin. Juga ide dan saran saudara-saudara saya tunggu di kolom komentar. Dan saya minta agar video ini, channel ini di subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.